Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Pentingnya Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bisa dirumuskan permasalahan penulisan ini sebagai berikut. Yang pertama, pengertian keadilan. Kedua, isi pengalaman sila kelima. Yang ketiga, fungsi keadilan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang keempat, penerapan keadilan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Yang kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang ketiga, ada tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat Pancasila sebagai keadilan hidup bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui penjabaran sila kelima dari Pancasila. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya dalam menjaga makna nilai-nilai Pancasila. Lanjut, manfaat makalah. Manfaatnya adalah menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang pendidikan Pancasila, khususnya mengenai penerapan sila kelima. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Pengertian keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia, yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Yang kedua, isi pengalaman sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat tercipta karena adanya kesamaan hak dan kewajiban. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan pribadi penulis yang terkait dengan sila ini sangat terasa ketika hari Natal tiba, di mana keluarga penulis sering mengadakan duduk bersama di malam hari dan gotong royong dalam membersihkan rumah untuk menyambut hari kemenangan tersebut. Penulis juga diajarkan untuk selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban, di mana ketika penulis ingin mendapat hak, maka penulis harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Penulis juga selalu menghormati orang lain, yakni selalu bersikap sopan kepada setiap orang. Contoh sederhananya yaitu, penulis selalu melakukan kewajiban penulis sebagai anak dengan membersihkan rumah, belajar, dan membantu orang tua, agar mendapatkan uang saku sebagai hak. Selain itu, orang tua penulis juga selalu menanamkan sifat adil kepada anak-anaknya, yaitu dengan tidak membeda-bedakan anaknya atau yang biasa disebut pilih kasih. Jadi, penulis terbiasa hidup dalam suasana adil dan berusaha menunaikan kewajiban untuk mendapatkan hak, yang membuat penulis dapat mengembangkan sifat adil terhadap sesama. Penulis juga selalu menghargai karya orang lain, yaitu ketika penulis bersama dua orang teman bersaing dalam membuat puisi yang akan dibacakan dalam perpisahan sekolah. Dan puisi penulis yang terpilih sebagai puisi yang akan dibacakan. Namun, penulis tidak pernah mengejek ataupun memandang rendah puisi teman penulis tersebut, melainkan penulis menggabungkan ketiga puisi menjadi satu yang akan dibacakan dalam perpisahan sekolah, agar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Poin pentingnya adalah 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sifat dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dalam berkeadilan sosial. 3. Fungsi keadilan dalam masyarakat. Fungsi utama keadilan adalah untuk mempertimbangkan pertentangan secara teliti lewat perangkat hukum untuk bisa mewujudkan sebuah perdamaian dalam kondisi kesatuan berbangsa dan bernegara. Keadilan adalah hak wajib bagi setiap warga negara. Keadilan itu harus terkait dengan semua aspek kehidupan. Yang keempat, penerapan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Contoh perilaku Pancasila atau salah satu perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kehidupan masyarakat yaitu gotong royong dengan sesama. Perilaku-perilaku yang sesuai Pancasila akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, sekaligus merupakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain, berbuat adil dan tidak pilih kasih, menghormati hak dan kewajiban orang lain. 5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini meliputi nilai keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tanpa membedakan asal suku, agama yang dianut, keyakinan politik, serta tingkat ekonominya. Di dalam sila ini terkandung nilai kedermawanan kepada sesama, memberi tempat kepada sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Sila kelima ini juga mengembangkan nilai untuk menghargai karya dan norma yang menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Juga mengandung nilai vital yaitu keniscayaan secara bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dalam makna untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai yang tercakup dalam sila ini memberi jaminan untuk mencapai taraf kehidupan yang layak sesuai dengan kodratnya dan menempatkan nilai demokrasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. 1. Harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Menanggapi tujuan adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung, juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Saran: sudah sepatutnya seluruh masyarakat Indonesia mengubah pikiran yang berpikir Pancasila hanya untuk para pelajar dan mahasiswa, dan mulai memahami nilai-nilai serta butir-butir Pancasila tersebut dan mengamalkannya untuk mencapai satu tujuan bersama, yakni menjadi bangsa yang makmur dan aman sejahtera, dengan 1000 pulau, budaya, dan berbagai agama Bhinneka Tunggal Ika.